dibahas oleh Eldoge juga ada 2 tim, dan harusnya itu dia Gusti menjadi pemain pertama yang mendapatkan elimination point. Betul, itu di Novo berarti berhadapan dengan Kepulauan Bangka Belitung, Riau dan KBB berdekatan satu sama lain. Sementara di layar kaca kita semua, Papua, Nando baru saja turunkan 1 player. Sulawesi Utara juga mendapatkan 1 knockdown atas Bali. Berarti pertemuan-pertemuan tidak terelakkan terjadi. Namun yang menarik, zona pertama 1700 meter lebih untuk menuju ke arah zona kedua menandakan military base atau Sosnovka Island tidak masuk dalam zona yang pertama, Sanskoy. Ya, masih kita lihat Nando juga bergerak dengan baginya memang sedari tadi pemain ini. Terus kita pantau pergerakannya di area Erangel di match pertama kita. Belum ada fight 4 lawan 4 yang terjadi walaupun penculikan sudah terjadi. Tadi kita melihat memang KBB dan juga Bali, tim yang sempat kita bahas di awal. Sebenarnya tim ini memiliki kekuatan yang cukup baik untuk menantang lawan-lawannya. Namun entah apa yang terjadi di match yang pertama ternyata tidak terlalu mulus untuk Bali. Ya, dan itu dia aset yang ada di bagian kanan. Teman-teman bisa saksikan Riau dan juga Sulawesi Utara, 2 tim yang sudah mendapatkan elimination point. Sementara waktu menit awal, Sanskoy, baru 3 menit berjalan. Pertemuan-pertemuan yang tidak terelakkan tadi menurut gua. Satu variabel paling penting adalah jalur pesawat juga yang menandakan kesulitan tadi beberapa tim. Dan kita berpindah ke arah bagian Yasnaya Poliana, di mana 3 tim kali ini 4 bahkan yang bisa kita saksikan. Ada Maluku, Banten dan 2 tim lain yang masih berhadapan. Stalemate terjadi, pick off terjadi, bahkan ada tembakan yang cukup banyak dari bagian kiri ke arah beberapa tim. Maluku sepertinya terus memberikan pressure ke arah lawan-lawannya. Ya, kalau kita lihat kali ini Banten sudah mulai melakukan regroup. Ada sebuah bala bantuan yang datang tadi, namun Zaki dari sisi lain sudah sangat siap. Kalau kita lihat Maluku Utara juga ternyata berada di area ini. Ada Maluku Utara, ada Banten. Tinggal kita mencari 1 tim lain lagi, kita belum tahu dari tim mana. Tolong ditandai untuk para viewers sekalian. Ini fun fact juga, dimana sejak Gladi Resik kemarin sering kali kita lihat derby Maluku juga, Sanskoy, antara Maluku dan Maluku Utara. Dan kali ini mereka berdekatan juga turunnya. Akankah ada fight yang bisa pecah? Walaupun ada Banten juga yang menjadi penengah kali ini, Sanskoy, antara keduanya. Dan Yasnaya adalah salah satu kota paling luas yang ada di Erangel. Oleh karenanya dengan zona masuk ke arah sana cukup panjang sepertinya fight bisa terjadi antara ketiga tim ini. Dan kalau kita lihat Akbari berada di area atap, masih memantau juga pergerakan dari satu kendaraan yang tadi sudah terdengar sangat jelas dari seorang Akbari. Belum ada angle shoot yang cukup jelas ke arah pemain tersebut, namun Banten akan mencari kali ini angle shoot yang lebih jelas lagi ke arah lawan-lawannya. Sudah ada follow up yang terjadi, tembakan juga sudah dilakukan, namun kita belum lihat ada pemain yang terpick off. Belum terlihat ada pemain yang low HP-nya terkena tembakan tersebut. Tapi keputusan yang bijak dilakukan oleh Maluku untuk melakukan retreat, repositioning ke arah tempat lain. Dan gue senang banget tempat turun mereka adalah tempat spawn dari vehicle, dan oleh karenanya mereka bisa bermain lebih objektif. Sedangkan di waktu yang bersamaan Banten kali ini cukup kelimpungan untuk mencari vehicle, menandakan mereka kali ini rotasinya tidak bisa terlalu banyak. Walaupun ternyata Banten akhirnya berhadapan dengan Maluku Utara, di mana Akbari yang sedari tadi menjaga di bagian high ground ter-take down, dan sementara waktu akan sulit untuk dilakukan revive, Sanskoy. Dan kita berpindah kali ini ke arah farm, di mana ada Yohanes dari tim Bali yang sedang melakukan looting terlebih dahulu. UMP sudah didapatkannya, juga sudah mendapatkan 1 buah Scar L. Harusnya kita melihat ini dia Scar L yang sudah didapatkan oleh pemain-pemain Bali. Dan kita berpindah ke arah Wahyu dari Bali juga, yang memang mereka harus bermain seakan seperti bermain hanya bertiga saja dari awal, karena langsung terpick off dengan cepat seorang Darwin. Tapi ini menarik. Tadi kalau kita menyaksikan Bali ter-take down oleh salah satu player dari Sulawesi Utara, di mana Sulawesi Utara melakukan drop down ke arah bagian utara dari Sosnovka Island. Di sini player-player Bali lain melakukan drop down di bagian selatan dari main island, menandakan berarti ada perpisahan 1 player seperti Sanskoy, dan langsung di take down di awal-awal. Namun kembali lagi stalemate terjadi di bagian Yasnaya Poliana. Ternyata ini adalah pojok kanan atas dari zona. Oleh karenanya lagi dan lagi keputusan Maluku tadi untuk melakukan repositioning adalah sangat bijak. Dan Banten kali ini sepertinya masih bisa untuk melakukan revive, walaupun lihat area atau peta kekuasaan dari Maluku Utara udah mulai mendekati pertahanan Banten. Ya, kembali kita berpindah ke arah Maluku Utara. Pijar dan juga pemain-pemain dari Maluku Utara yang lain masih terus berada di area Yasnaya. Belum ada fight 4 lawan 4 yang terjadi, belum ada close combat yang terjadi karena jarak di antara Banten dan juga Maluku Utara masih terus terjaga. Di saat Banten sudah mulai datang, Maluku Utara mundur perlahan, lalu dikejar lagi. Sudah ada 1 pick off yang berhasil tadi ke arah Akbari, namun berhasil di revive juga karena jarak di antara mereka cukup jauh. Itu dia Yasnaya, kota yang cukup unik. Dan lagi-lagi setelah tadi banyak sekali pertemuan di bagian awal, tentu zona pertama sedang diusahakan
diupayakan maksimalisasi loot dari masing-masing tim. Bahkan kali ini KBB yang tadi turun di bagian Novo sudah touchdown di bagian tengah di Watertown yang ada di sekitaran Rozok, di mana Papua juga sudah ada di titik ini. Oleh karenanya KBB ternyata lepas dari sergapan Novo, kali ini bertemu dengan tim lain itu Papua di bagian Watertown, Sanskoy. Ini menjadi match yang cukup sibuk untuk KBB. Lepas dari satu tim berhadapan dengan tim lain, dan Adriano sudah berada di area perairan. Kalau kita tahu saat melakukan looting di sini, saat melakukan pergerakan di area perairan tersebut, bisa dikatakan cukup tertahan karena adanya air dan spray yang juga dilakukan. Sambutan dari seorang Ray menuju ke arah Vincent, langsung bisa mendapatkan, dan Vincent pun langsung dipulangkan menjadi elimination point pertama untuk Papua. Awal yang tidak terlalu baik untuk Kepulauan Bangka Belitung, kehilangan 2 player bahkan masih di zona yang pertama. Kali ini akan cukup kelimpungan, namun Andriano dan juga Kelvin masih saling berdekatan satu sama lain. Mereka masih punya satu vehicle lagi. Objective play harus sudah mulai mereka bangun, karena dengan 2 player tersisa, dengan 2 roster tersisa dan 2 UAZ, mereka nggak boleh terlalu bermain agresif lagi kali ini. Harus benar-benar mencari placement semaksimal mungkin. Barulah jikalau memang dapat momentumnya bisa take down atau upaya take down karena lawan-lawannya. Namun kita juga memantau di mana Sulawesi Utara cepat sekali mereka untuk berada di area pegunungan Gregopol ini, sudah langsung berada di titik ini. Kita juga melihat ada Bali yang tadi mendapatkan informasi bahwa ada iring-iringan yang datang ke arah high ground mereka. Ini cukup menarik ya, behavior dari beberapa tim, bahkan kebanyakan tim dari provinsi yang bergabung ini bergerak ke arah bagian tengah. Namun kali ini lihat Wahyu akan melakukan pick off cut, ternyata hanya pengamatan saja. Turun dari bagian YZ, regroup lagi ke arah teman-temannya, dan lagi-lagi yang gue bahas tadi, banyak tim kali ini yang berupaya untuk masuk ke arah bagian tengah karena ini game pertama. Mereka nggak boleh throw game ini, mereka butuh mental up lagi untuk menghadapi 4 game di hari ini. Balik lagi, mereka bermain di stage kali ini, mereka bermain secara offline, sehingga saat mereka bisa mengatasi kegugupan mereka, saat mereka bisa mengatasi tersebut dengan WWCD di match yang pertama, pastinya rasa gugup mereka langsung akan hilang saat mereka harus menghadapi match kedua sampai match yang kelima. Sehingga match ini sangat penting untuk mentalitas tim, tidak hanya untuk mencari poin, tapi mental yang lebih penting bisa dikatakan untuk match pertama ini. Betul, match yang sangat krusial. Namun kali ini lihat di bagian Giorgio Pol, ada tembakan dari Jakarta. Eksa di sana menembaki ke arah player-player yang bergerak di bagian depannya. Dan kalau kita lihat KBB lagi dan lagi berhadapan, bahkan sekarang dengan Jumpy. Satu knockdown, Andriano the last man standing berhadapan dengan Reza. Low HP keduanya, tembak-menembak terjadi, hip fire dilakukan. Reza mengganti ke arah bagian M4 lagi, reload dilakukan. Andriano di lower ground, this not a good situation. Hanya UAZ yang menjadi penghalang dia dengan maut. Masih mencari, dan bahkan Jambi langsung melakukan regroup. Ini berbahaya, need di cook, matang ke arah bagian bawah. Andriano masih bertahan di bagian sana. Ada medkit terlebih dahulu, tidak ingin untuk memberikan sebuah resiko besar. Dan Jambi kali ini masih berhadapan dengan Andriano. Di tempat lain Jakarta lagi dan lagi memberikan pressure, dan Kalimantan Selatan satu player yang dipulangkan ke lobby oleh Jakarta kali ini, Sanskoy. Bagus tadi yang menjadi aktor antagonis ke arah tim dari Kalimantan. Kalau kita melihat kembali dari sisi lain, Jambi sudah sangat siap, namun tidak terlalu gegabah mencari seorang Adriano, dan tembakan juga dilakukan menuju ke arah Adriano. Bahkan ada ledakan lagi, Zidane akan melemparkan granat yang kesekian kalinya menuju ke Adriano, bahkan dibakar juga. Tidak hanya ada ledakan, ada bakaran di sana, dan itu dia ternyata langsung saja rata pemain-pemain dari KBB. Ada Duribuat tusuk gigi kalau ketemu Jambi, mending lari daripada tusun lagi. Oh my god, Kepulauan Bangka Belitung harus pulang di peringkat ke-16. Sebuah situasi yang tidak terlalu baik, namun lagi dan lagi masih ada kesempatan untuk memperbaiki di game-game berikutnya. Sementara waktu Jakarta yang melakukan pressure ke arah bagian Kalimantan Selatan kali ini sudah mendapatkan satu mangsanya, mencari player-player lain, dan lihat agresivitas mereka terbangun secara maksimal dengan vehicle-vehicle yang mereka miliki. Namun satu player dari Kalsel ini belum terlalu terdeteksi oleh Jakarta juga, Sanskoy. Betul, kita berpindah ke arah yang lain. Ternyata Aulia terkat rotasinya meledak di sana. Ariel pun mendapatkan satu elimination lagi. Dan kita melihat kali ini Sulawesi Utara sudah mengumpulkan 2 elimination point untuk sementara waktu. Memang sangat intens fight yang dilakukan oleh Sulawesi Utara, dan mereka terus bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Tidak pernah diam mereka. Namun itu dia, dengan kesamaan pola pikir untuk menuju sentral dari zona, akhirnya mempertemukan beberapa tim, beberapa cut rotation terjadi. Bahkan untuk kasus Kalimantan Selatan tadi, karena memang berjauhan dengan teman-temannya, tidak ada backup, tidak ada upaya revive, dan bahkan tadi kita ketahui masih ada satu player Kalimantan Selatan yang tertinggal di bagian Giorgio Pol. Dan ini dia, Watertown tidak pernah sepi, ditinggalkan oleh KBB. Datang kontender baru itu Jambi yang baru saja meratakan Kepulauan Bangka Belitung, Sanskoy. Ya, Zidane dan juga pemain-pemain Jambi yang lain nampaknya belum terlalu sadar kalau di sini sudah ada pemain dari tim Papua, yang mana tadi saat KBB datang,
juga disambut dengan peluru panas oleh pemain-pemain Papua. Dan ini dia satu tim yang dipulangkan pertama, yaitu KBB saat mereka tadi fight melawan Jambi. Tapi berikutnya yang menjadi penting adalah bagaimana zona ketiga. Reduksi circle terbesar akan menentukan nasib banyak tim di game kali ini. Hanya beberapa waktu lagi untuk menuju ke arah circle ketiga. Di beberapa titik Yasnaya, Banten yang tadi keluar cukup lambat, kali ini sudah di gatekeep oleh Kalimantan Barat. Dan gue yakin beberapa titik pojok lainnya dari bagian minimap juga sudah dikuasai oleh tim-tim yang bersangkutan. Dan ternyata circle kali ini menuju ke arah Rozok di pojoknya dan mengambil banyak sekali area river atau sungai. Betul banget. Ini cukup menyulitkan karena teman-teman bisa perhatikan di bagian timur sampai tenggara ini masih banyak tim yang belum masuk dalam zona. Dan oleh karenanya tim-tim yang terlambat ini harus berupaya maksimal bisa menerobos pertahanan yang sudah dibangun oleh tim-tim yang menjaga. Termasuk kali ini Bengkulu ternyata bukan Banten yang ternyata diuntungkan oleh posisi untuk bisa masuk. Walaupun begitu, Maluku Utara masih bertahan di bagian pinggir dari jembatan. Mereka tahu lebih baik objektif masuk dalam zona, karena tadi kalau kita perhatikan sekilas di bagian atas Rozok itu lebih banyak wilayah yang bisa dimainkan. Namun harus berhati-hati pemain-pemain dari Maluku Utara. Mereka menggunakan satu kendaraan saja yang cukup terbuka. Dengan 4 pemain mereka sekaligus berada di satu kendaraan ini. Bisa saja langsung ada cut rotasi yang terjadi, meledak dan 4-4-nya dipulangkan secara langsung. Kalau kita melihat juga, ini nampaknya tidaklah menjadi match yang diidam-idamkan oleh semua tim. Bukanlah menjadi match impian semua tim, karena semuanya sulit sekali untuk masuk ke dalam circle-nya, Aldo. Betul, tapi kalau berbicara Yasnaya, Maluku Utara mendapatkan satu vehicle aja menurut gue masih untung banget. Karena tadi 2 diantaranya diambil oleh Maluku. Ya. Dan Banten gue belum melihat nih ke arah manakah mereka akan bergerak, karena memang vehicle yang terbatas di bagian Yasnaya. Sementara Papua menggunakan terrain di E-Rangel 2.0 yang diperbarui cukup baik kali ini, bisa menahan pergerakan dari Rozok, bisa menahan shifting yang ekstrim nanti di zona keempat. Dan lagi-lagi lihat banyak tim yang sudah ada di bagian sentral menandakan objektivitas mereka adalah zona untuk game pertama kali ini. Namun Papua berdekatan dengan Papua Barat, mungkin ini akan terjadi derby Papua di match yang pertama. Sudah mulai dipantau karena tadi nampaknya ada yang kepencet ketembak, sehingga terdengar ada tembakan dari arah belakang. Dan langsung awareness juga dibangun oleh pemain-pemain Papua melihat ke arah pemain dari Papua Barat di arah kempolnya. Dan kita berpindah kali ini Geovan dan juga pemain-pemain yang lain dari Kaltara, Kalimantan Utara. Yap, bergerak ke arah bagian kiri. Mereka tidak ingin langsung menembus jembatan ya, langsung menuju ke arah dalam zona. Mereka lebih memilih untuk menebek dulu ya. Untuk melihat zona terlebih dahulu. Nggak apa-apa karena masih zona ketiga juga, tidak terlalu sakit. Sementara waktu Jawa Tengah, pemain-pemain yang cukup agresif juga di beberapa kesempatan. Kali ini berdekatan dengan Bengkulu. Dan lihat Fatiha terspot di sana. Dan Bengkulu tidak aman karena dari depan ada Jawa Tengah, di belakang ada Riau. This is not a good situation. Riau, Arya dan kawan-kawan sudah mulai touchdown. Dan kali ini lihat Bengkulu agak cukup kelimpungan. Tembakan dari bagian depan Jawa Tengah dan dari belakang. Benar-benar Riau sudah komit dengan 4 orang yang berusaha masuk dalam zona. Dan ini berada di area garis dari circle selanjutnya. Ada sebuah lemparan juga dilakukan tadi oleh seorang Rian, namun terkena granat dari Gusti. Riau kali ini mendapatkan satu knock ke arah pemain-pemain dari Bengkulu. Dan follow up langsung dilakukan Kevin, datang ke arah Rian, namun ternyata ada Raihan juga di sebelah kanan. Langsung ngacir ke sebelah kanan melakukan flank juga, namun Kevin tertakedown oleh pemain-pemain dari tim Bengkulu. Ada balasan kali ini oleh seorang hakim. 3-on-3 situation kembali terjadi antara Riau dan juga Bengkulu. Juan di sini mencoba untuk melakukan sebuah smoke dulu untuk bisa merevive ke arah temannya. Jawa Tengah benar-benar masih menunggu di sana. Sementara waktu Bintang lagi dan lagi memberikan pressure. Riau kembali tumbang satu playernya dan bahkan satu orang dipulangkan ke lobby. Bengkulu pun menjadi mangsa dari Jawa Tengah. Lagi dan lagi tim yang sudah menunggu di dalam zona mendapatkan keuntungan maksimal untuk melakukan gatekeep ke arah lawan-lawannya. Namun berapa lama kenyamanan yang dimiliki Jawa Tengah akan berlangsung, karena mereka juga tidak masuk ke dalam circle selanjutnya. Kempol mereka untuk saat ini nyaman, namun untuk beberapa waktu ke depan akan berubah menjadi blue zone dan mereka harus bergerak sekarang. Dan pergerakan juga mulai dibangun oleh pemain-pemain dari Bengkulu. Mereka sadar kalau mereka mempunyai PR untuk langsung bergerak, tidak langsung melakukan fight di area ini. Dan ini yang gue ungkapkan tadi, Banten tidak dapat vehicle. Lihat apa yang terjadi, kebanyakan dari mereka ter-take down oleh zona. Karena kembali lagi Yasnaya itu menjadi penting untuk cari vehicle terlebih dahulu sebelum melakukan fight dengan lawan-lawannya. Namun kali ini lagi dan lagi Jawa Tengah, lihat gerakan cepat mereka, gerakan cerdik mereka. Tetap ada Bintang di bagian belakang melakukan tembakan ke arah lawan-lawannya. Dan satu orang Sanskui sudah dikirimkan ke arah bagian depan untuk mengamankan zona.
Ini dia bintang Muhammad Faizin, pemuda dari Jawa Tengah yang masih terus berupaya dengan M4 kali 3-nya. Melihat ada sebuah bug yang terbang dari tim Bali. Andika akan coba disambut mungkin karena sudah datang sangat dekat sekali. Sebenarnya juga dilakukan namun belum berhasil karena Andika pintar untuk mencari lower ground-nya. Dan pemain-pemain Bali pun pintar untuk memutar area dari Jawa Tengah. Yap, Bali mendapatkan sebuah momentum yang cukup baik. Satu orang yang melakukan pick off ternyata tidak cukup cepat untuk mengantisipasi kendaraan yang lebih cepat. Ada Uazet, kemudian ada Dacia. Sementara waktu Riau dan Bengkulu masih melakukan fight satu sama lain. Dan Riau ternyata datang lebih lambat, rata lebih duluan. Dan ini situasi yang tidak terlalu baik bagi mereka karena posisi 13 belum mendapatkan poin sama sekali Sanskui. Namun dari sisi lain ternyata Wahyu juga sangat low HP-nya di sana. Bali satu pemain Johannes harus tertegon karena meledak dari kendaraan yang digunakan oleh pemain-pemain Bali. Terkat rotasi mereka saat mereka datang ke arah area dari Jawa Tengah. Mereka langsung ngacir ke arah lower ground tadi, namun mereka disambut oleh pemain-pemain dari Maluku, ada Haris dan juga yang lainnya. Yap, zona keempat udah mulai sentral lagi dan ini menuju ke arah bagian utara. Ternyata tidak banyak lagi compound yang bisa dimainkan, hanya beberapa open field, beberapa compound. Dan kali ini lihat dari Kalimantan Barat benar-benar menjaga pergerakan dari Maluku pun juga Bali. Tembakan demi tembakan bahkan dari Maluku mendapatkan knockdown. Jarak yang cukup jauh karena Jambi depan sana. Dan bahkan Yudi langsung menjadi elimination berikutnya bagi tim Maluku. Maluku untuk sementara waktu sudah mendapatkan 2 elimination point. Zidan masih berjibaku di area tersebut, melakukan proning atau sedang menggunakan satu kendaraan untuk langsung ngacir menuju ke arah yang lainnya. Kita juga melihat ada Ray yang sedang berputar-putar terlebih dahulu mencari celah untuk bisa masuk, mencari area yang cukup nyaman untuk men-takedown lawan-lawannya. Ini adalah efek domino yang terjadi ketika banyak tim yang sudah menunggu di bagian tengah. Tim-tim lain yang baru masuk ini cukup pelimpungan. Sementara Bali, Andika di bawah sana belum terspot oleh Juan. Dan ini dia drone view kita di mana dari bagian atas sudah ramai. Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan tim-tim lain yang udah mulai mendapatkan tempat-tempat di bagian tengah. Sementara waktu hanya pressure saja, tidak ada push yang benar-benar komit ke arah satu tim pun juga ke arah tim lainnya karena mereka punya tempat yang cukup enak. Dan kali ini Maluku mendapatkan knockdown ke arah Papua yang udah mulai terpick off dan bahkan sudah di lockdown oleh Maluku kali ini. Ya, kita melihat Asrullah Haris, pemain dari Maluku yang masih terus berupaya dengan M4 kali 4-nya. Belum berhasil memang yang dilakukan oleh Asrullah Haris, namun kita berpindah ke arah yang lain. Dari drone view kita, Rembet, Mak Warau dan juga Aril sudah mulai datang ke arah ini. Dan kita berpindah ke arah Warau kali ini dari Sulawesi Utara. Yap, dan ini dia zona kelima. Lihat betapa banyak tim yang terlambat masuk dalam zona. Kali ini sedang berjibaku di bagian luar. Ada Maluku, kemudian kali ini di layar kaca kita ada Sulawesi Utara. Dan Bengkulu kali ini juga masih memberikan pressure. Di depan mereka di Jakarta, lihat Eksa bergerak cukup agresif ke arah bagian kanan dari Bengkulu. Hakim belum menyadari akan ke arah tembakan. Ternyata Eksa juga bermain cukup aman kali ini. Bahkan Bagus yang maju ke arah bagian depan ter-takedown oleh Bengkulu. Bengkulu ternyata juga memperlebar jarak mereka. Di depan sana Jason hampir takedown. Ini gerakan yang ternyata tidak terduga oleh Jakarta karena Bengkulu sudah lebar defensif line-nya dan siap agresif ke arah bagian depan. Betul sekali, bahkan Bali juga sudah dipulangkan. Kalau kita lihat Hakim masih terus akan coba menghukum, tapi ternyata Hakim dihukum oleh granat seorang Eksa. On point menuju ke arah pemain-pemain dari Bengkulu. Ada lemparan granat selanjutnya meledak di sana, bahkan 2 granat dilemparkan sekaligus. Yang ketiga juga dilemparkan ke titik yang sama, Eldoge. Ini creating space yang sangat cerdik dari Eksa. Mungkin revive masih bisa untuk dilakukan. Dan ini dia Jason, kemudian Eksa, Bagas dan Bagus kembali lagi prima dengan 4 orang di bagian utara. Bengkulu kali ini akan cukup sulit untuk masuk. Sementara lihat di elimination feed, Sulawesi Utara juga memanas. Maluku di takedown beberapa player Sanskui. Ya, Vincent, Warau dan juga pemain-pemain lain dari Sulawesi Utara yang datang ternyata memberi ancaman ke arah tim-tim yang lainnya lagi. Jason ter-takedown kembali karena ada Raihan lagi-lagi dari Bengkulu dan juga ter-takedown seorang Rembet kali ini karena disambut peluru-peluru panas oleh lawan-lawannya. Close combat terjadi di sana. Ariel menjadi harapan terakhir mungkin untuk pemain-pemain Sulut di area ini, dan ternyata Maluku dipulangkan oleh Sulawesi Utara. Sulawesi Utara lagi dan lagi menjadi kontender dari bagian kiri yang sangat kuat, menembus pertahanan banyak tim dan kali ini bahkan masih bisa untuk merevive kawan-kawannya. Sementara waktu ini akan menjadi kekuatan dari poros kiri ya. Ini akan sulit untuk bisa di takedown dari tim-tim lawannya karena tim-tim lawannya sebagaimana Jakarta, Bengkulu, Maluku Utara juga sedang punya fokus masing-masing di bagian titik yang mereka pertahankan kali ini Sanskui. Dan kita melihat ada sebuah pergerakan yang dibangun bersama-sama antara Bagus dan juga Eksa dari sisi kanan. Bengkulu masih terus berjibaku di
di area ini. Dan itu dia satu pemain ter-takedown dari pemain Bengkulu, karena Angga menyambut dengan UMP-nya ke arah seorang Raihan Bon, langsung dipulangkan ke arah lobby. Aiman memisahkan diri dengan Angga. Dua pemain dari Maluku Utara yang masih berjibaku di titik ini. Fatia menjadi pemain terakhir yang masih melakukan proning di sana. Betul banget, dan lihat dari Jakarta sudah melakukan pick off ke arah bagian atas. Ada Kalimantan Barat, tembakan juga dari bagian belakang. Sementara waktu Jakarta berada dalam sandwich situation karena Kalimantan Barat melakukan pick off. Di belakang mereka masih ada Bengkulu, pun juga Maluku Utara yang berdekatan. Namun lihat Papua Barat membuat sebuah defensif di natural obstacle. Namun Bengkulu akhirnya dipulangkan ke lobby oleh Maluku Utara. 8 tim tersisa di zona ke-6 kali ini, dan sudah semakin kecil zonanya. Tembakan demi tembakan Papua dalam keadaan terdesak kali ini. Namun kalau kita lihat dari sisi lain, Papua akan coba fight dengan Papua Barat. Satu pemain mereka ter-takedown karena bisa ter-pick off oleh Papua Barat. Dan kita lihat kali ini Nando berhasil membalikan sebuah keadaan karena ada sebuah takedown yang terjadi. Langsung ada follow up juga dilakukan oleh pemain-pemain Papua maksud saya, datang ke arah depan Ferry tadi kalau kita lihat. Betul, Ray menjadi last man standing di bagian depan. Namun dari belakang Jambi dengan kejamnya menipiskan harapan dari Papua untuk melakukan push ke arah bagian Papua Barat. Selatan dari zona kali ini cukup sulit. Jakarta di tempat lain juga melakukan fight dengan Kalimantan Barat, pun juga dengan tim lainnya. Jakarta maju ke arah bagian depan. Kali ini close quarter combat terjadi, Bagas. Satu elimination didapatkan. Yang kedua sebentar lagi karena udah ada di bagian depan. Sementara waktu dari Maluku Utara ternyata memaksa diri mereka untuk mundur ke arah bagian compound. Dan kali ini dari Papua Barat berusaha untuk bergerak. Dua ter-takedown dari seorang Roland. What a shot dari Papua Barat. Dan kali ini Papua akan mulai bergerak ke arah bagian dalam karena di bagian belakangnya sudah mulai ter-takedown 1 demi 1 Sanskui. Ya, derby tuan rumah ternyata dimenangkan oleh Papua untuk yang pertama. Namun ada tembakan juga dilakukan oleh seorang Bagus dan bisa mendapat satu pemain dari tim Kalimantan Barat. Betul, Nate sudah mulai di-cook, lempar ke arah bagian depan. Ini Bagus benar-benar menjaga di bagian atas untuk takedown ke arah lawan-lawannya. Sementara compound kali ini menjadi ramai. Ada Maluku Utara, ada Sulawesi Utara juga fight di sana. Bahkan Warau masih ter-takedown, belum bisa untuk di-revive. DP 28 kali 3 combo mematikan dari bagian high ground. Sementara Papua, Nando dan kawan-kawan sedang berusaha masuk ke arah bagian atas. Ini ramai sekali dan bahkan ada rata. Maluku Utara dipulangkan ke lobby juga oleh Sulawesi Utara. Semakin ramai Sanskui. Wow, kalau kita lihat ternyata tuan rumah kita Papua harus ter-takedown. Dua pemain mereka masih bisa di-revive memang. Dan yang masih menjadi hakim di sisi ini adalah Syarif. Namun Syarif juga mulai terspot oleh seorang Roland. Yap, dan ini top 6 sementara di zona yang ke-6 menuju ke arah zona yang ke-7. Sulawesi Utara, Papua, Jakarta, Jawa Tengah, Jambi, dan Kalimantan Barat. Di mana Kalimantan Barat mungkin agak cukup kelimpungan, pun juga Jawa Tengah karena menyisakan satu active player saja. Nate dilemparkan ke arah bagian depan. Jawa Tengah belum terdeteksi. Jawa Tengah belum terdeteksi. Namun kalau kita berpindah ke arah utara kali ini, Kalimantan Barat, satu pemainnya yaitu Andika akan coba dispray oleh seorang Eksa. Yang pertama gagal, namun mencari yang kedua. Sudah ketahuan berada di titik ini, namun ternyata ada sebuah cekungan yang dimanfaatkan oleh seorang Andika. Ya betul, sangat luar biasa dari Kalimantan Barat untuk mainkan timing ini bisa berbahaya jika Jakarta tidak menyadari. Namun Jakarta Bagus juga memberikan push ke arah bagian depan, dan Kalimantan Barat justru tidak ingin memberikan poin kepada Jakarta. Ter-takedown top 3 kali ini Sulawesi Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah. 3 melawan 4 melawan 1. Namun Syarif tidak berhasil karena hampir saja bisa masuk ke dalam circle-nya. Ternyata Blue Zone sudah mulai sakit kali ini karena ini adalah Blue Zone yang ke-6. Jakarta semakin kuat kalau kita lihat mendapatkan 7 elimination point untuk sementara waktu Eldoge. Dan ini dia 7 player yang tersisa, 4 untuk Jakarta dan 3 untuk Sulawesi Utara. Mereka akan berhadapan kali ini. Zona akan menuju ke arah manakah? Karena keduanya masih punya PR yang sama untuk masuk dalam zona. Ada pick off yang dilakukan, tembakan demi tembakan untuk memberikan pressure karena ini penting. Siapa yang terlebih dahulu bisa kontrol zona secara maksimal yang mungkin akan mendapatkan keuntungan kemenangan kali ini. Karena kalau kita lihat Jakarta sudah mulai setup, mereka sudah membagi vision ke arah yang cukup luas. Namun Sulawesi Utara terjebak di satu compound saja, di satu titik saja. Saat Sulawesi Utara datang, saat Sulawesi Utara keluar dari compoundnya, itu akan langsung disambut oleh pemain-pemain Jakarta. Tapi Sulawesi Utara kira berhasil untuk menyamakan keadaan setidaknya dengan 3 active player untuk setiap timnya. Namun Eksa masih bisa dilakukan revive oleh Jason. Bagas menembaki ke arah bagian depan juga, namun Bagas terkena damage yang tidak sedikit juga. Ini akan menjadi calm before the storm. Zona ke-8 mungkin akan menjadi panasnya fight terakhir kali ini.
Vincent Rembet juga melemparkan sebuah granat dan bagus, ternyata on point ke arah seorang Vincent. Namun ada lemparan granat juga menuju ke arah satu pemain dari Jakarta. Meledak di sana, belum berhasil. Tembakan juga dilakukan Bagas, tertakedown oleh seorang Ariel. Dari sisi lain Bagus akan coba datang dengan M4-nya. Bergerak kali ini melakukan healing terlebih dahulu karena ternyata Bagus menjadi pemain terdepan, akan coba dibakar. Namun belum berhasil, ada sebuah lemparan selanjutnya. Namun Bagus tertakedown juga. Keadaan 2 lawan 2 untuk saat ini Eldoge. Betul banget, dan bahkan Sulawesi Utara killing spree, 10 elimination didapatkan. 3 melawan 2, 3 melawan 3 sebentar lagi karena revive yang sedang dilakukan. Ariel cook the grenade, akan lempar ke arah bagian depan. Low high toss sepertinya cukup melambung tinggi, meletup di sana. Ternyata tidak sampai batu yang dimiliki oleh pemain-pemain Jakarta. Eksa, Bagas di bagian depan, Jason di bagian belakang. Bisakah untuk mendapatkan kemenangan kali ini, atau justru Sulawesi Utara yang berhasil, dan tembakan demi tembakan kembali lagi dilancarkan. Situasi yang tidak terlalu baik. Smoke sudah mulai dilemparkan. Ariel harus sudah mulai bergerak. DPS-nya udah nggak main-main. Lihat sakit banget Sanskui untuk setiap detiknya. Smoke inilah yang menjadi pembatas antara keduanya. Tembakan demi tembakan, namun nade dari Vincent connect di sana. 3 melawan ini. Nade berikutnya dilemparkan kembali lagi, meletup di sana. Namun ada trade yang terjadi. Ariel, the last man standing, mencoba untuk tembakan ke arah bagian depan. Jakarta, 2 titik tembakan ke arah bagian depan. Tahan dengan UMP-nya, mengganti ke arah bagian M4 kali ini, dan masih reda lagi dan lagi. Molly dilemparkan ke arah bagian depan. Eksa dipaksa untuk bergerak sebentar lagi, tapi ternyata terlalu jauh dari batu yang dimiliki, dan bahkan akhirnya Jakarta rata. Winner chicken dinner untuk Jakarta kali ini. Bob Jamal makan gulali lu jual, gua beli, mungkin itu yang akan coba didapatkan.